Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Kisah Nabi Musa dan pendosa yang mulia di mata Allah. Pada zaman Nabi Musa, pernah terjadi masyarakat ramai-ramai menolak memandikan dan menguburkan jenazah seorang laki-laki. Di mata orang-orang, lelaki ini tak lebih dari sampah masyarakat. Perilakunya fasyik, gemar melakukan dosa besar ataupun dosa kecil secara terus-menerus. Tak hanya menolak mengurus jenazahnya, masyarakat bahkan menyeret kaki mayat lelaki tersebut lalu membuangnya di gundukan kotoran hewan. Atas kejadian ini, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Hai Musa, di kampung Fulan ada seorang laki-laki meninggal dunia, sedang dia dibuang pada tumpukan kotoran hewan. Masyarakat tidak ada yang mau memandikan, mengkafani dan menguburkannya. Padahal yang mati itu adalah satu di antara kekasihku. Datangilah dia, kamu mandikan, kafani, solatkan, dan kebumikan orang itu. Usai mendapatkan perintah demikian, Nabi Musa menuju lokasi yang dikehendaki. Nabi Musa mencoba bertanya tentang siapa sebenarnya orang yang baru saja meninggal tersebut kepada warga sekitar. Oh itu, dia sikapnya begini. Dia adalah orang fasik, suka menampakkan perilaku dosa besarnya kepada masyarakat dengan terus terang. Jelas warga sekitar mengomentari si mayat yang dimaksud. Bisakah saya ditunjukkan di mana letak mayat itu berada? Allah menyuruhku datang ke sini semata-mata karena lelaki itu, pinta Musa. Nabi Musa bersama orang-orang di sekitar pun akhirnya sampai di lokasi keberadaan mayat. Beliau melihat ada jenazah terbuang di atas kotoran hewan serta mendengar keterangan buruknya perilaku si mayat. Seolah-olah si mayat memang di masa hidupnya menjadi sampah masyarakat. Nabi Musa kemudian bermunajat kepada Allah. Wahai Tuhanku, Engkau telah menyuruhku mensolati dan mengebumikan mayat lelaki ini. Namun masyarakat sekitar jelas-jelas menyaksikan bahwa mayat ini adalah orang buruk. Engkaulah yang paling tahu apakah jenazah ini patut dipuji atau dicela. Mendapat aduan demikian, Allah menjawab, "Ya Musa, memang benar apa yang diceritakan masyarakat sekitar tentang perilaku buruk mayat tersebut semasa hidupnya. Namun saat akan wafat, dia telah meminta pertolongan kepadaku dengan 3 hal. Andai saja 3 hal ini semua orang yang berlumur dosa memintanya kepadaku, pasti aku akan mengabulkannya. Bagaimana mungkin aku tidak mengasihi dia, sedang dia sudah meminta belas kasihan kepadaku? Padahal aku adalah zat yang maha kasih dari semua yang bisa berbelas kasih." Nabi Musa kembali bertanya kepada Allah, "Apa 3 hal tersebut ya Allah?" Allah menjawab, "Pertama, saat mendekati waktu wafatnya, lelaki ini berkata, 'Ya Tuhan, Engkau maha tahu tentang kepribadianku. Aku adalah pelaku aneka macam maksiat. Meski begitu, hatiku begitu benci terhadap kemaksiatan. Aku melakukan maksiat karena 3 hal, yaitu dorongan hawa nafsuku yang membara. Aku tidak kuat mengendalikannya, sehingga aku terjerumus melakukan maksiat. Selain itu, teman-teman komunitas serta lingkunganku yang buruk, pengaruh godaan iblis, semuanya menjadikan aku jatuh ke lembah kemaksiatan. Sungguh, Engkau mengetahui tentang diriku ini atas apa yang telah aku adukan. Maka ampunilah hambamu ini." Kedua, sebelum wafat lelaki tersebut juga berkata, "Ya Tuhan, sesungguhnya Engkau tahu bahwa aku pelaku aneka macam kemaksiatan.
Kedudukanku, derajatku pasti setara dengan orang-orang fasik. Namun meski begitu, dalam hatiku aku lebih suka berteman dengan orang-orang solih. Aku suka cara-cara mereka menjauhkan hati dari gebiar gemerlap duniawi atau zuhud. Sejatinya aku suka duduk bersama mereka. Hal tersebut lebih aku cintai daripada hidup bersama para pelaku dosa. Ketiga, dia juga berkata begini, "Ya Tuhan, Engkau pastinya tahu bahwa orang-orang soleh lebih aku cintai daripada orang-orang fasik. Sehingga andai saja ada dua orang yang satu soleh dan satu buruk di depan mataku, pasti aku akan mendahulukan kebutuhan orang soleh daripada orang jelek." Riwayat dari Wah bin Munabbah mengatakan, lelaki itu juga berkata kepada Allah, "Ya Allah, jika Engkau mengampuni semua dosa-dosaku, para kekasih dan nabimu pasti akan bangga. Mereka akan bergembira. Setan yang menjadi musuhku dan musuhmu pasti akan bersedih hati. Jika Engkau menyiksaku sebab aneka macam dosa yang aku perbuat, setan dan teman-temannya akan bergembira ria. Sedangkan para nabi dan wali-walimu akan menjadi sedih. Padahal aku yakin kebahagiaan kekasihmu lebih Engkau sukai daripada kebahagiaan setan-setan. Ampunilah dosaku Tuhan. Engkau sangat tahu atas apa yang aku sampaikan. Berikan aku belas kasihan-Mu." Dengan demikian, kata Allah, aku belas kasihani dia. Aku ampuni dosa-dosanya, karena aku Maha Pengasih dan Penyayang, terlebih kepada orang yang mengakui atas dosanya di hadapanku. Nah, orang ini telah mengakui dosanya, aku ampuni dia. Hai Musa, lakukan apa yang aku perintahkan. Atas kehormatannya, aku ampuni siapapun yang mensolati jenazahnya dan hadir pada pemakamannya. Muhammad bin Abu Bakar Al-Muwaidah Al-Usfuriyah, halaman 3. Pada cerita tersebut dapat kita ambil pelajaran. Pertama, kita tidak boleh memvonis siapapun sebagai ahli neraka, karena urusan surga dan neraka merupakan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya perlu menyikapi satu hal secara lahiriahnya saja. Kedua, orang yang meninggal dalam keadaan Islam, walaupun semasa hidupnya bergelimang kemaksiatan, dia tetap harus dirawat sebagaimana jenazah orang Muslim pada umumnya. Ketiga, kita perlu waspada kepada siapa saja untuk tidak berprasangka buruk kepada mereka, sehingga kita menjadi merasa lebih baik daripada mereka. Siapa tahu orang yang buruk itu karena mereka pandai mengolah hati serta rasa. Mereka lebih dicintai Allah daripada kita. Keempat, sikap kita saat bertemu dengan orang yang nyata melakukan kemungkaran adalah bukan dengan cara mencaci makinya, namun ingkar di hati seraya mendoakan kepada Allah supaya diberikan hidayahnya. Andai saja ternyata dia lebih baik dari kita, kita berharap doa tersebut menjadi pintu Allah mengampuni kita sebab kita mengasihi sesama saudara kita. Kelima, berfikir, bermunajat, berbisik, berusaha berkomunikasi dengan Allah akan membukakan banyak jalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.